Pemirsa, Bareskrim Polri telah selesai menguji lapor ijazah Jokowi yang dilaporkan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Egy Sujana. Hasilnya, ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM mantan Presiden Joko Widodo dinyatakan asli. Penyidik menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembandingnya dengan hasil identik. Laboratorium Forensik Polri menguji ijazah Jokowi diuji mulai dari kertas bahan cetak, cap stempel hingga tinta tanda tangan dekan dan rektor UGM. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro, terima kasih sudah bersama kami di NTV Prime. Baik, audionya belum terdengar ya Pak? Oke, baik. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ugro. Sebelum kita mulai diskusi, pemirsa kita simak terlebih dahulu keterangan pers Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro berikut ini. Keempat, penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Baik, kita langsung diskusikan dengan Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro, terkait dengan konvers dari Bareskrim tadi, apa tanggapan Anda? Apakah cukup dengan menyatakan bahwa ijazah yang diduga palsu Joko Widodo identik dengan aslinya? Silakan Pak Ugro. Silakan Pak Ugro. Ya, Pak Ugro bisa mendengar suara saya? Baik, dengan konvers yang tadi digelar oleh Bareskrim Polri hari ini, sekaligus menandakan bahwa penyelidikan laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi telah ditutup atau telah selesai. Kita akan bahasnya dengan Pak Ugroseno. Pak Ugro sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Iya, jelas. Ya, apakah menurut Anda cukup bagi Bareskrim untuk menghentikan penyelidikannya karena atau dengan alasan ijazah Jokowi adalah identik dengan aslinya? Apakah itu cukup menurut Anda? Kalau saya melihat penyelidikan yang dilakukan oleh reserse ini, itu sebenarnya bukan penyelidikan ya. Lantas apa, Pak? Seharusnya penyidikan, karena sudah memeriksa, menyita, dan sebagainya. Itu penyidikan, sehingga ada laporan polisi yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian diterbitkan SPDP. Oke. Nah, diterbitkan SPDP, diberitahu jaksa, kemudian dilakukan langkah-langkah penyidikan. Sekali lagi bukan penyelidikan sesuai dengan KUHP. Nah, kalau sudah dilakukan langkah penyidikan, ada penyitaan, kemudian nanti pemeriksaan saksi, kemudian ada permintaan dokumen-dokumen yang perlu diuji di situ, nanti diminta dari mungkin satu angkatan yang mungkin mau meminjamkan
ijazahnya untuk diadakan sebagai ijazah pembanding, kemudian didukung dengan fakta-fakta yang lain, ya kan? Nah, baru nanti itu terakhir diuji ke lapor. Kalau sekarang dihentikan penyelidikan, itu tidak bisa diajukan gugatan pra peradilan. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi dari sini apa kesimpulan Anda, Pak? Dari sini saja? Ya, seharusnya ini ada, saya katakan dari awal, ada laporan masyarakat diterima, kemudian terbit surat perintah dimulai penyidikan. Nah, mulai di situ surat perintah ada pemanggilan saksi, surat perintah penyitaan dan sebagainya dilakukan di situ. Karena ini perintah KUHAP loh, hukum acara pidana. Nah, apabila di satu saat pemberkasan sudah dilakukan penyidikan dan ternyata tidak cukup bukti dengan dasar pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, kemudian dari laboratorium forensik, itu bisa dihentikan penghentian penyidikan. Penghentian penyelidikan tidak diatur di hukum acara pidana. Oke. Dan itu tidak bisa digugat di pra peradilan. Itu saja. Jadi kepastian hukum tidak ada di situ. Kepastian hukum tidak ada, tapi dari Konvers Barreskrim tadi sudah menyatakan bahwa penyelidikan sudah selesai karena ijazah yang diduga palsu adalah asli dengan alasan identik dengan aslinya. Apa tanggapan Anda terkait itu, Pak? Ya, beda penyelidikan intelijen dengan penyelidikan reserse. Penyelidikan intelijen tanpa perintah penyidik. Tapi kalau penyelidikan reserse, di situ dijelaskan di pasal 1, nomor berapa saya lupa ya, di hukum acara pidana, penyelidik melakukan tugas penyelidikan atas perintah penyidik. Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan laporan polisi dan SPDP dan beberapa dokumen yang lain. Baik. Jadi kalau penyelidik bergerak itu atas perintah penyidik dan melaporkan hasilnya kepada penyidik. Dan itu adalah perintah KUHAP. Tapi kemudian dari hasil konvers tadi, Pak, apa yang bisa Anda tangkap? Ya, bagi saya kepastian hukum nanti pelapor akan menggugat itu kemana kalau surat perintah penghentian penyelidikan. Sekali lagi kepastian hukumnya tidak ada. Seharusnya Barreskrim menghentikan penyidikannya. Nah, baru nanti pihak pelapor bisa melakukan gugatan melalui pra peradilan. Jadi setelah konstruksi hukumnya terlewati, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin penyelidikan selang seperti itu katakan, tapi harus diterbitkan karena sudah ada laporan polisi, tidak bisa hanya dilakukan penyelidikan. Harus dilengkapi dengan SPDP, SPDP diberikan tembusan ke jaksa, dilakukan tindakan-tindakan penyelidikan. Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya, SP3. Nah, ini diberitahu kepada pihak pelapor dan terlapor, dan itu bisa untuk mendapatkan kepastian hukum, pelapor bisa menggugat ke lembaga pra peradilan. Pra peradilan adalah diperlukan dalam hal ini ketika pelapor masih tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Barreskrim saat ini. Ya, seharusnya setiap penghentian penyidikan kasus-kasus tidak pidana harus didukung dengan pra peradilan. Itu menurut KUHAP. Baik. Itu ada kepastian hukum di situ. Ya, itu adalah upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pelapor. Sekarang ya, balasnya di situ harus dilakukan. Baik, terkait dengan mekanisme lapor, Pak, oleh penyidik atau penyelidik dari Barreskrim, apa saja sebenarnya mekanisme apa saja yang dilakukan? Ya. Kalau ini berkaitan dengan dokumen, mungkin pasalnya 263 atau 264 ya, ayat 2 terutama, ya kan. Kalau itu dokumen otentik 264. Nah, ini harus ada dokumen-dokumen pembanding tadi. Mungkin KTP-nya Bapak Dekan atau Rektor yang ada saat itu diambil tahun berapa di situ. Itu sebagai contoh. Dalam dokumen ijazah itu kan ada tanda tangan. Jadi spesimen tanda tangan juga harus diperiksa. Bukan ijazah utuh loh ya di situ. Baik, dan Anda tidak melihat itu dilakukan oleh Barreskrim? Nah, belum dibuka kepada publik, jadi mungkin digelar di situ saja, disampaikan ini dokumen-dokumen yang jadikan alat bukti nggak ada masalah. Ya. Tapi jika itu memang sebagai alat bukti, katakanlah KTP rektor atau dekan, itu harus disebutkan dalam misalnya seperti dalam konvers yang tadi. Barreskrim hanya menyebut terkait dengan bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan, kemudian juga cap stempel dan tanda tangan dekan dan rektor. Kalau misalnya memang ada KTP misalnya, ataupun
ijazah rekan-rekan yang saya dengar ada 3 ijazah rekan seangkatan Pak Jokowi saat itu yang juga diperiksa, makanya kemudian ada hasil identik dengan aslinya. Menurut Anda itu semua barang-barang bukti harus dilaporkan, harus disiarkan ketika konvers? Ya, sampaikan kepada perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada, mohon kepada alumni Fakultas Kehutanan tahun 1985 untuk secara sukarela menyerahkan, ya resmi memang disita supaya tidak hilang. Ya. Banyak-banyaknya ini kan untuk membuktikan nih, karena namanya berteman kan Ya. di situ. Nah, kemudian tanda tangan, saya katakan ijazah kan ditandatangani nih oleh pejabat-pejabat entah dekan atau rektor. Nah, dimintakan contoh tanda tangan pada saat kurang lebih tahun 85. Siapa yang tanda tangan di situ? Nah, itu dicek untuk pemeriksaan sebagai bukti pembanding nanti dilapor. Baik. Anda melihat bahwa apa yang terjadi saat ini berdasar dari konvers Bareskrim siang tadi sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas polisi? Ya, seharusnya tadi saya menurut hukum acara pidana sekali lagi, itu yang saya terima sejak tahun 81 ya. Itu seharusnya begitu ada laporan diteliti indikasi pidana cukup kuat, ya indikasi loh ya. Kemudian langsung diterbitkan SPDP, kemudian dilakukan langkah-langkah penyidikan dan penyelidikan, baik administrasi penyidikan juga dipenuhi. Nah, kalau tidak cukup bukti, KUHP Karya Agung tadi memberikan kewenangan kepada polisi untuk menghentikan penyidikan. Nah, itu ditempuh sehingga tercipta kepastian hukum di situ. Ya. Walaupun tidak sampai ke sidang pengadilan. Apa yang Anda simpulkan, Pak Ugro? Hari ini pun juga ada pengadilan di PN Sleman yang tidak dihadiri oleh pihak dari UGM misalnya. Anda melihat ini ada upaya intervensi, ini ada tekanan kepada Bareskrim? Ya, sebenarnya kalau tekanan, karena polisi takut tekanan apa? Bagi saya sudah mengabdi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengabdi kepada negara, ya, itu sudah ada sudah ada tribrata, ada catur prastia. Siapa yang bisa menekan polisi? Kalau kita profesional, ya polisi selalu risikonya kalau salah ya masuk penjara, tapi kalau kita salah langkah ya kita kedulan ketembak penjat ya mati atau masuk rumah sakit. Okay. Itu risiko bagi polisi. Kalau tekanan tidak, apakah Anda melihat ini ada upaya intervensi dalam prosesnya? Bagi saya polisi udah usia berapa tahun dari 46 ya keluar dari Kementerian Dalam Negeri sampai sekarang. Ya ini seharusnya sudah lebih independen daripada zaman saya dulu lah, seperti itu. Lebih independen gimana maksudnya, Pak? Ya, tekanan siapapun nggak bisa lah. Saya ingat zaman saya Pak Kapolri Pak Bimantoro. Gus Dur saja diperiksa sebagai presiden, saksi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Putra-putri Pak Harto dulu siapa misalnya Mas Tommy diperiksa, nggak ada masalah. Jadi bagi saya ya sebagai warga negara, equality before the law, persamaan di depan hukum, di mata hukum, itu harus dilakukan sama gitu saja. Jadi jangan ragu-ragu. Baik. Selama kita melaksanakan penegakan hukum dengan etika hukum yang bagus, nggak akan ada yang komplain sama penyidik lah atau polisi lah. Anda melihat langkah polisi, Bareskrim dalam hal ini terburu-buru, belum disidik, sudah bikin konvers dan sudah menyatakan bahwa ada penghentian penyelidikan dan menghentikan laporan dugaan ijazah palsu tersebut. Ya, sekali lagi penghentian penyelidikan diatur di mana? Di KUHP pasal berapa? Saya belum pernah melihat. Ada 280 sekian, 285 atau 284 pasal itu. Saya lihat. Tidak ada kata-kata penghentian penyelidikan. Baik. Pak Ugro, kita coba lepas dulu dari konstruksi hukum yang menurut Anda tidak tepat urutannya. Dari kasusnya sendiri terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Secara normatif, secara hukum memang siapapun yang melapor, dia yang bertanggung jawab untuk membuktikan. Tapi apa yang kesimpulan Anda selama proses ini berjalan? Selama diskursus ini terus terjadi? Ya, sama kayak sejarah lahirnya polisi dari zaman dulu. Masyarakat lahir duluan sebelum polisi. Begitu mereka bisa menyelesaikan secara adat dan sebagainya, ya oke, mereka hidup tenang. Tapi begitu ada benturan, ada konflik, kemudian mereka tidak bisa menyelesaikan, dibutuhkan polisi. Jadi polisi berdiri di tengah-tengah, jangan berada di kiri atau kanan. Ini yang memang sulit ditegakkan. Walaupun kadang-kadang ini menyangkut ada keluarga dan sebagainya, di tengah-tengah dulu. Nah, sekarang sudah dibentuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, itu menurut saya sangat luar biasa kalau itu diawasi dengan benar. Karena ini mengilhami apa yang disampaikan oleh para
dosen dulu di sekolah di P3 waktu saya tahun 84 sampai 80 sekolah P3 menyitir apa yang disampaikan dosen waktu itu Profesor Dr. Sajipto Raharjo, almarhum beliau sekarang. Ya. Polisi hukum yang hidup. Jadi nggak usah ragu-ragu, polisi hukum yang hidup. Baik. Pak Ugro, apakah ini kemudian Anda melihat bahwa kepastian hukum semakin jauh meskipun langkah-langkah atau proses pengadilan masih berjalan dan di PN Sleman sendiri baru berlangsung hari ini, baru sekali perdana, atau justru ini akan menimbulkan polemik baru terkait dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Ya, saya khawatirnya persoalan tidak akan selesai karena sekali lagi kepastian hukumnya belum ada. Karena surat perintah penyelidikan tidak bisa diperadilankan lewat jalur mana, nggak bisa. Jadi apa saran Anda Pak ke depan? Ya seharusnya dilengkapi dengan tadi laporan polisi, surat perintah dimulai penyidikan karena sudah mulai memanggil, ya kan? Kemudian mungkin menyita atau meminta diserahkan dokumen. Ini bukan menyerahkan tiket, menyerahkan apa kepada petugas loket, bukan. Polisi ini penegak hukum, bagian dari criminal justice system yang sangat luas. Sudah ada sistem informasi penelusuran perkara. Bagaimana kalau nanti laporan polisi masuk sistem informasi penelusuran perkara yang dibikin oleh Kementerian Kehakiman atau Mahkamah Agung? Perkara itu bisa dicek oleh Presiden, oleh siapapun, oleh Kapolri, mulai dari laporan polisi sampai keputusan sidang pengadilan. Tadi Bareskrim dalam konversinya juga mengatakan bahwa dengan konversi yang tadi atau dengan penghentian penyelidikan tersebut diharapkan masyarakat tidak gaduh lagi, tidak ada polemik lagi terkait ijazah atau dugaan palsu ini, toh juga persidangan tetap berlangsung begitu. Anda melihat ini upaya ada sekali lagi intervensi politis kah atau apa tujuannya, apa maknanya Bareskrim harus meminta masyarakat untuk tidak gaduh? Ya sebenarnya tidak perlu diminta, masyarakat juga sudah tahu. Jadi masalah gaduh nggak gaduh itu kan masyarakat juga sudah dewasa, sudah tahu. Yang jelas dalam penegakan hukum itu harus diciptakan kepastian hukum di sini. Jadi jangan diberikan kepada dihidangkan hal-hal yang penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum. Pak Ugro? Putusan pengadilan sama saja bisa banding, bisa kasasi, itu ada prosesnya. KUHP itu karya hukum tahun 81 yang harus kita hormati, dan menurut saya itu masih karya hukum yang bagus, tidak perlu diamandemen. Itu aja. Tidak perlu diamandemen, baik. Pak Ugro, apa saran Anda untuk Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini tidak pernah ingin menunjukkan langsung ijazahnya kepada masyarakat. Apa saran Anda? Ya, sebagai pernah seorang yang memimpin negara, dipercaya oleh rakyat, dipilih secara demokrasi seperti itu, undang semualah yang sekarang sedang katakanlah mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi di rumah. Ini loh, udah dinyatakan oleh polisi ini seperti ini. Undang aja, selesai seperti itu. Menurut saya tidak harus pakai rame-rame lagi. Menurut Anda kenapa sih Pak ini sampai berlarut-larut polemiknya lama sekali? Kalau mempersoalkan masalah ijazah palsu, toh sudah 2 kali sebagai wali kota di Solo, kemudian jadi gubernur dan jadi presiden 2 kali. Kenapa ini bisa sangat berlarut-larut? Apa menurut Anda? Ya, ada sebab, ada akibat. Saya tidak tahu mendalami ya. Ada asap berarti ada api di sini. Jadi semua itu berawal dari mana? Startnya dari mana? Mobil sebelum jalan kan juga ada yang starter mobil. Kalau supirnya nggak pinter, gimana? Ya kan? Bisa masuk lubang yang nggak jelas, misalnya nabrak rumah, nabrak mobil dan sebagainya. Sehingga bagi saya ini awalnya pasti ada menciptakan di sini, kemudian berkembang, ya orang menanyakan, ya apa salahnya kalau masalah ijazah ini? Bagi saya polisi punya restoratif justice, Perpol nomor 8 tahun 2021. Udah panggil semua, apalagi mungkin udah ada penyelidikan seperti itu, panggil semua, sampaikan ini selesai, udah gitu aja, udah nggak usah ribut-ribut semua, ini udah selesai seperti ini. Itu malah lebih enak menurut saya. Ya, kalau untuk UGM Pak, saran Anda Pak? Ya sekarang udah zaman-zaman seperti udah zaman era digital seperti ini ya, seharusnya lebih tertib lah. Jadi ijazah saya waktu saya lulus AKB dulu juga masih ada, fotonya juga masih ada di situ, ya kan? Tapi kan belum pakai digital, jadi ya. Digital, versi digital sudah ada. Saya quote tadi dari konversinya Bareskrim Polri, tahun 2016 versi digitalnya sudah ada dan diupload ke Perpustakaan UGM itu pada tahun 2019. Menurut Anda apakah itu sudah cukup versi digital? Sementara
banyak pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya, dalam artian seperti apa fisik aslinya. Ya, sebetulnya di upload itu semuanya nggak, atau hanya satu dua orang. Kan kalau universitas kan memberikan pengumuman untuk seluruh lulusan Satu angkatan, seharusnya satu angkatan. semua angkatan, semua fakultas di situ. Masukkan di situ kan, jangan satu dua orang, ya kan? Kecuali itu mungkin skripsi yang cum laude di situ, apa semua cum laude di situ, ya mungkin untuk disimpan boleh. Tapi menurut saya zaman digital supaya nanti nggak hilang dokumen itu, kalau misalnya kebakaran dan sebagainya, ya dimasukkan ke dokumen yang digital tadi. Baik, Pak Ugro, sebenarnya langkah-langkah atau metode standar dalam digital forensik untuk memverifikasi keaslian dokumen seperti ijazah seperti apa, Pak? Kalau tadi ada menyatakan misalnya ada spesimen tanda tangan dari dekan dan rektor, apa saja sebenarnya standar yang harus dilakukan? Ya berbeda ya antara dokumen, kemudian senjata tajam yang ada golongan ada darahnya dan sebagainya. Jadi tidak semudah itu hasil lapor. Contoh waktu saya menangani kasus pembunuhan 3 orang asing di Atambua tahun 2000. Ya kan? Yang terbunuh ini 3 orang, satu golongan darah A, satu O, satu B. Jadi golongan darah O, A, dan B. Di golongnya ditemukan ada darah. Setelah diperiksa oleh lapor, golongan darahnya AB. Nah, kita tanya sama pihak ke lapor lagi, loh, ini kenapa bisa AB? Yang dibunuh golongan darahnya A, B, dan O nih misalnya gitu. Langsung diperiksa lebih tinggi lagi dengan tes DNA di situ waktu itu. Dan ternyata memang ini ilmu pengetahuan ya, bukan saya sendiri ngarang nih. Ya. Masih tahun 2000. Nah, itu ternyata kalau itu pernah dipakai untuk membunuh orang yang satu golongan darah A, satu B, akan menjadi AB. Nah, kita kan percaya sama ilmu forensik seperti itu. Nggak mungkin saya bikin keterangan sendiri, oh ini karena A sama B jadi AB. Itu dari forensik masalah DNA di situ bisa membuktikan seperti itu. Baik, jadi apa menurut jadi apa kaitannya dengan pemeriksaan standar untuk dokumen, khususnya ijazah? Ya, mungkin kalau tadi katakanlah kalau ada sprint penyidikan, ada SPDP, kemudian dilakukan penyidikan, kemudian dilakukan dengan pemanggilan, penyitaan dan sebagainya, tidak cukup bukti. Nah, kan SP3 nih, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, ini disampaikan pada pelapor juga. Nah, ini bisa digugat. Nah, digugat nanti pelapor misalnya menggunakan tenaga ahli sebagai pembanding, boleh dari luar. Harus diizinkan misalnya seperti itu. Kan ini kan dunia sekarang udah globalisasi kan, udah tanpa batas. Beyond the boundaries ya. Seperti itu, jadi ya mari kita adu pengetahuan ilmiah tadi dengan pengetahuan ilmiah seperti itu. Kan menarik. Bukan kepengen memasukkan penjara orang ke penjara, jangan. Itu jangan tujuan utama dulu. Ya, supaya kita bisa belajar dari kasusnya. Kemudian terhadap 24 saksi, Kapolri juga sudah mengatakan bahwa kasus hukumnya akan terus berjalan. Terkait dengan 24 saksi, Pak, hari ini Rismon juga rencananya diperiksa tapi ditunda. Bagaimana menurut Anda nasib para pelapor selanjutnya? Ya, saya nggak bisa mempengaruhi di situ ya. Kalau memang itu memang diperiksa akan ditingkatkan penyidikan, sekali lagi ya, jangan sampai saya sebagai mantan penyidik ya, nggak tahu saya peraturan KUHAP sekarang sudah dirubah atau ada peraturan apa yang dipakai. Undangan klarifikasi dulu tidak pernah kita gunakan, tapi sekarang Kejaksaan Agung saya lihat juga undangan klarifikasi, KPK juga undangan klarifikasi, kepolisian juga undangan klarifikasi. Saya nggak tahu apakah ada amandemen KUHAP sementara yang mengatur tentang undangan klarifikasi. Jadi benar-benar harus profesional lah. Kalau memang zaman dulu itu kalau lebih bagus mungkin kalau memang sulit diungkap jadi dark number dulu, nanti jadi di X file, catatan X nanti yang bisa suatu saat jadi PR bisa diungkap di lembaga pendidikan reserse di Megamendung misalnya itu. FBI Indonesia kan di Megamendung seperti itu. Baik, terkait dengan kasus hukumnya atau persidangan selanjutnya, hari ini pun di PN Sleman juga ditunda. Hari ini kebetulan juga ada konvers dari Barreskrim. Kalau kita menyatukan puzzle-puzzle itu, apa yang bisa Anda baca, Pak? Ya kita berharap kalau memang semua bisa menerima ya mungkin lebih baik negara kita mau maju lagi ke depan. Tapi kalau misalnya
mereka ingin kepastian hukum, kita kan tidak bisa melarang juga. Jadi hak mereka, warga masyarakat masing-masing seperti itu. Jadi saya memberikan solusi saja, edukasi bahwa ya saya tidak bisa melarang, kamu harus mengikuti ini atau harus mengikuti yang seperti itu, kan nggak bisa. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, Pak Ugro, kita sama-sama akan mendengarkan statement dari penggugat Pak Komardin di PN Sleman berikut ini. Tadinya kita bisa sertifikat itu, sekarang kita beli dokter ini. Kenapa? Pak Komardin, sebenarnya apa yang digugat dari UGM dan Pak Kasmujo? Ini kita ingin membuktikan ijazah yang diduga palsu. Artinya yang bisa menentukan UGM karena semua dokumen yang ada di situ. Oleh karena itu sebentar kita masukkan permohonan kepada hakim untuk meminta data-data calon mahasiswa, jadi ada 14 itu, kemudian mahasiswa yang lulus kehutanan, terus nama-nama dosen kehutanan, kemudian 10 skripsi dari kehutanan, 10 ijazah dari kehutanan, bahkan ijazah daripada rektor, wakil rektor, dekan kita minta untuk diuji sebagai pembanding. Nanti kan ada alat dihadirkan di sini untuk mengetes, kita bandingkan antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya, seperti itu. Jadi UGM dianggap melawan hukum, apanya Pak? Ya karena dia bungkam, dia tidak memberikan, dia diam. Mestinya lebih awal dia mengatakan ini dokumennya. Ya, itu tadi Pak Komardin, penggugat ijazah palsu Jokowi. Pak Ugro, memang sidang perdana itu belum masuk ke pokok materi, belum masuk ke pokok pembuktian ijazah itu asli atau tidak. Tapi dari statement Pak Komardin tadi, apa yang Anda simpulkan, Pak? Ya, sepertinya kurang komunikasi yang terbuka saja. Kenapa Antara susahnya? siapa, Pak? Ya semua pihak, Universitas Gadjah Mada, ya kan, kemudian pihak yang menanyakan dan sebagainya. Semua yang menanyakan kan alumni, panggil semuanya saja, diskusi di situ, dibikin diskusi yang besar seperti itu, adu tentang masalah ilmiah. Ya mungkin dari sini ada pihak yang katakanlah dari kelompok A, dari kelompok B. Ini kan produk perguruan tinggi. Ya. Kenapa seperti ini harus dibawa ke ranah-ranah hukum seperti ini? Ya udah, diskusikan saja di tempat ilmiah di situ, kan biasa. Bukan hal-hal baru menurut saya seperti itu. Baik. Rektor tidak hadir, kemudian 3 wakil rektor juga tidak hadir, dekan Fakultas Kehutanan dan juga kepala perpustakaan yang diundang untuk hadir di persidangan perdana hari ini tidak hadir semua. Sebenarnya kalau tadi di awal kita sudah melihat apakah ada kemungkinan tekanan atau intervensi politik, tapi kemudian dengan Pak Komardin tadi menyatakan masih mengumpulkan segala bukti, kemudian Anda mengatakan bahwa ini ada komunikasi yang tidak beres. Apa jangan-jangan ini ada intervensi politis memang, Pak? Ya sama, kita kalau gugat perdata itu biasanya kan ada mediasi, sama aja. Pengadilan juga sama, memberikan kesempatan mediasi dulu. Bagaimana pihak-pihak ini, kalau nggak bisa kan lanjut di sini. Coba kita kalau orang agama Islam mau bicara sama Allah, sama Tuhannya aja sehari 5 kali nggak pernah ditolak. Kenapa kalau Universitas Gadjah Mada alumni mau bicara aja kok dipersulit dan sebagainya? Buka saja kesempatan bicara dialog. Nah ini orang harus belajar dari ibadah agamanya masing-masing. Bicara sama Tuhannya masing-masing, saya rasa nggak ada yang ditolak seperti itu. Jadi ya saya kuncinya komunikasi lah. Di mana-mana selalu komunikasi yang butuh di situ. Akhirnya terjadi seperti ini, dibawa ke ranah hukum, dibawa ke pengadilan perdata dan sebagainya. Baik. Masalahnya kalau bicara dengan Tuhan kita nggak butuh data-data, Pak. Kalau bicara dengan hakim, kalau kita membawa kasus ke persidangan kita harus bawa data-data. Terkait dengan data-data itu sendiri, kalau tadi Pak Komardin bilang UGM bungkam, apakah menurut Anda memang UGM bungkam? Sedangkan cukup dengan rektornya misalnya telah mengatakan bahwa versi digital dari ijazah Fakultas Kehutanan Joko Widodo itu sudah ada versinya digital tahun 2016, kemudian sudah diupload di perpustakaan UGM tahun 2019. Menurut Anda itu tidak cukup, Pak? Ya sebetulnya jangan, menurut saya ini kan masalah nasional, masalah walaupun itu hanya ijazah kan nasional nih. Ya jangan
rektor bicara sendiri, nanti wakil rektor bicara sendiri, dekan bicara sendiri. Udahlah dibikin tim saja di situ, tim gabungan di perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Setelah mereka dialog, diskusi di situ, hasilnya sampaikan. Kalau itu hasil dari tim, mereka dipanggil semua. Saya rasa kira-kira 1 hari diskusi selesai urusan ini, nggak sampai berlarut-larut seperti ini. Ya. Jadi kalau dugaan ini mengarah ke politik, itu menurut Anda betul? Ya, kalau dibilang politik yang seperti saya nggak tahu ya. Politik yang positif, negatif saya juga nggak tahu. Karena saya juga belum pernah terjun langsung ke politik yang sebenarnya bagaimana. Ya kan? Jadi kalau tanya politik sama si A, jawabnya lain. Si B, jawabnya lain. Ya udah. Saya tidak berani jawab ini politik bukan, karena saya nggak tahu politik yang asli itu barangnya seperti itu, saya tidak pernah tahu. Baik, dengan konversi tadi Pak, dengan penghentian penyelidikan dari Barreskrim, Anda melihat itu ke depan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara? Bukan, penghentian penyelidikan itu kepastian hukumnya di mana? Nggak bisa apa-apa. Kalau diulangi lagi dengan laporan yang sama, apakah penghentian penyelidikan bisa dipakai bahwa perkara ini nebis in idem? Nebis in idem itu kalau sudah diputus paling tidak itu tidak terbukti, kemudian tidak ada bukti baru di pra-peradilan, nah, sudah dinyatakan penghentian penyidikan atau mendapat putusan di pengadilan di situ. Tapi kalau penghentian penyelidikan, di mana nebis in idemnya, di mana kepastian hukumnya? Nah, saya khawatir ini nanti ada laporan baru itu seperti ini. Jadi nggak selesai di situ. Ya, jadi apa pelajaran atau moral story yang bisa Anda ambil dari kasus ini, Pak? Ya menurut saya buku pinternya itu kalau penegak hukum ya KUHP pedomani saja, orang nggak bisa bantah KUHP, udah situ aja. Baik, Hukuman pidana. terhadap para pelapor penggugat yang kemudian merasa diri mereka dikriminalisasi, padahal mereka berkata mereka memberikan penjelasan itu sesuai dengan backgroundnya Rismon Sianipar misalnya, secara bukti-bukti forensik digital. Bagaimana Anda melihatnya, ahli tapi kemudian dikriminalisasi? Ya sekarang kalau misalnya Pak Rismon yang ahli di bidang digital ya tadi ya, misalnya forensik juga beliau punya ahli situ ya. Mungkin nanti ada ahli di situ yang bisa debat sampai pengadilan kalau perlu, nanti baru debat lagi seperti itu. Nanti ahli didatangkan ya debat pengadilan seperti itu. Ini persoalan masih cukup panjang kalau memang akan maju ke pengadilan gitu aja. Baik. Pak Ogro, sebelum kita lanjutkan lagi, kita sama-sama menyimak statement dari pihak UGM seperti apa? Apabila hukum acara sudah ditempuh, beliau yang dari pembuat intervensi dapat hadir dan mewakili kepentingan kliennya. Jadi itu yang kami lihat. Karena hukum acara tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa untuk menerima beliau hadir di dalam persidangan. Pada sidang kali ini, ya intervenian itu belum mengajukan permohonan. Berarti kan belum resmi, dianggap belum ada permohonan itu. Tapi sudah masuk di dalam ruang sidang. Nah, makanya saya tadi menyampaikan, mohon ini ditetapkan persidangan, ya kan gitu. Ini bukan guyonan, ini bukan main-main, ini serius, kan gitu. Seperti itu. Jadi apa intervensinya apa ya kita belum tahu, belum ada. Intervensi apa kita tidak tahu. Kalau tadi Pak Komarudin menyampaikan itu tadi kuasa hukum dari penggugat dari UGM, tergugat dari UGM. Kalau penggugatnya sendiri Pak Komarudin tadi mengatakan bahwa UGM selama ini bungkam. Memang ini sidang perdana belum masuk ke pokok materi sekali lagi. Tapi menurut Anda apakah memang pihak-pihak yang diundang oleh pengadilan ini harus datang Pak? Pihak-pihak UGM maksud saya. Ya kalau namanya dipanggil oleh pengadilan ya kita sebagai warga negara ya taat saja kepada pengadilan. Kenapa harus, kalau kita merasa tidak salah ya silakan hadir, walaupun kadang-kadang putusan pengadilan itu kadang-kadang berbeda ya seperti apa yang kita harapkan seperti itu. Tapi sebaiknya ya dihadiri karena kan pengadilan perdata bukan pidana. Ya. Iya. Rektor tidak hadir, 3 wakilnya pun tidak hadir, Dekan Fakultas Kehutanan juga tidak hadir, Kepala Perpustakaan tidak hadir. Anda sudah menangkap mereka mengelak, mereka menghindar? Ya, bagi saya sangat disayangkan lah seorang akademisi ya, mungkin ilmunya bukan di bidang ilmu hukum, tapi mereka bilang tidak akan membaca, mengikuti ada jurnal dan sebagainya. Ya seharusnya ya katanya hukum itu sebagai panglima, jangan dijadikan dirubah panglima sebagai hukum gitu. Jadi
hormatilah hukum seperti itu. Saya sidang kalau diundang ya saya hadir, dipanggil penyidik saya hadir, nggak ada masalah. Jadi apa catatan Anda ke depan Pak untuk UGM? Ya kalau kita di negara hukum ya patuhi hukum, ya kan. Jadi jangan sampai kesannya nanti menghindar dari situ. Ya udah sampaikan di pengadilan apa adanya aja. Ya, masalahnya kalau yang diminta itu. adalah ijazah fisik yang diminta untuk dibuktikan. Ijazah itu kan hanya ada di penerima ijazah. Menurut Anda secara fisik memang harus ditunjukkan? Ya, prosesnya saja. Prosesnya ini ada, katakanlah ada ijazah atau ijazah yang di copy dilegalisir nih. Ditunjukkan apakah ini benar sesuai dengan apa yang diterbitkan. Makanya harus dibentuk tim yang bisa menentukan mewakili perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada untuk menjawab ini. Jadi bukan pendapat perorangan lagi, ini harus pendapat lembaga gitulah, seperti itu. Termasuk skripsi, termasuk temuan dari skripsinya, karena selama ini yang beredar hanya foto-foto Jokowi misalnya sedang KKN, sedang naik gunung dengan yang disebut rekan-rekan seangkatan ketika di Fakultas Kehutanan. Itu semua harus dibuktikan. Iya, nggak ada masalah kok. Jadi makanya saya kadang berpikir waktu saya kelas 6 SD atau kelas 5 naik kelas 6 itu kadang-kadang foto bersama waktu itu sama guru ya dan sebagainya. Ternyata foto itu bermanfaat sekarang. Zaman dulu kan nggak ada yang laporan ijazah palsu. Ya kan? Jadi waktu kelas 1 naik kelas 2 ada fotonya, kelas 2 kelas 3 ada fotonya. Sampai SMP juga masih ada fotonya. Itu foto kenangan pakai reuni. Jadi kalau misalnya nggak datang reuni dilihat fotonya. Loh ini aku nggak pernah datang reuni, dari foto kelihatan gitu loh. Jadi yang lulusan asli pun dicari. Tapi yang dicari lulusan nggak pernah dicari kan nggak ada fotonya. Foto itu nomor 1 sebetulnya bagi saya loh ya. Baik, terakhir Pak sekaligus closing statement jika Pak Jokowi sedang mendengarkan saat ini, apa yang ingin Anda sampaikan ke beliau? Ya bangun komunikasi lah, beliau sebagai Pak Jokowi sebagai kepala negara, bapak negara, ini kan yang katakanlah kita masyarakatnya sebagai ya anak bapak bangsa, ya kan, ada ibu bangsa, ibu negara, ya diundang aja ngobrol sama-sama di kediaman, terus ceritakan apa adanya, dialog aja. Jangan ada rasa benci sama warga negara sesama ini, janganlah. Ya. Jadi kita ini kalau orang bilang orang basudara itu seperti itu, ciptakan situ aja udah selesai menurut saya. Ya. Baik, meskipun kalau secara normatif hukum siapa yang melapor itu yang harus membuktikan. Baik, Pak Ugro, kita lanjutkan dialog kita di kesempatan lain. Nanti setelah persidangan minggu depan yang akan dilanjutkan di PN Sleman. Pak Ugro, terima kasih sekali lagi. Baik, pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.